Oke, baik. Untuk sesi pertama ini telah hadir bersama kita peserta atas nama Parno Ahbatiar Esos dan juga Ibu Mentor, Ibu Balkis SKMMM. Selamat datang Bu, selamat bergabung di room ini. Untuk itu kepada Ibu Vivi saya persilakan untuk melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih Bu Emi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah SWT untuk bertemu lagi di tempat ini setelah 1 bulan peserta melakukan habituasi. Pak Arfandi, bagaimana kabar Bapak? Sehat Bu. Sehat ya, aduh tambah ganteng kayaknya habis gunting rambut nih, udah ngundang ini. Habis krimbat facial. Luar biasa. Oke, Ibu Mentor, sehat-sehat Ibu, Ibu Balkis. Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah hadir di tempat ini untuk mendampingi Pak Parno. Karena tanpa kehadiran Ibu, Pak Parno tidak akan bisa ikut evaluasi gitu ya. Jadi Pak Parno tentu saja akan sangat berterima kasih kepada Ibu Balkis karena berkenan untuk menemani Bapak hari ini. Dan Bapak penguji dan Ibu Mentor yang saya hormati sudah siap di hadapan kita. Pak Parno Bahtiar yang akan melaporkan hasil habituasinya. Pak Parno secara keseluruhan diberi waktu 45 menit, 10 menit untuk memaparkan laporannya dan sisa waktu yang lain adalah tanya jawab. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, makasih Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Arfandi A. Behanto, SIP MSI selaku penguji yang saya hormati. Ibu Vivi Wijaya Laksmi, Esos MSI, selaku pembimbing atau coach yang saya hormati juga. Ibu Balkis, SKMMM, selaku mentor yang sudah mendukung secara penuh kegiatan latsar saya kurang lebih 70 hari. Dan alhamdulillah hari ini, walaupun dalam kesibukan akhir tahun masih menyempatkan untuk mendampingi saya saat evaluasi pelaksanaan. Ibu Emilia Lamora, Sarjana Sosial yang saya hormati, mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hal tentang kegiatan yang saya laksanakan selama masa aktualisasi di Lamadong 2 yang menjadi lokus pembinaan saya. Bapak Ibu, saya izin share screen. Ya. Bisa Pak, kelihatan? Oke, lanjut Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama 1 bulan kurang lebih di Desa Lamadong 2, ada kurang lebih 4 kegiatan yang saya laksanakan selama masa habituasi. Yang pertama ini adalah sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan desa. Kemudian yang kedua, membuat video pembelajaran tentang tata cara pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran alokasi dana desa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembinaan, pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran alokasi dana desa. Kemudian yang keempat, review kemampuan pemahaman perangkat desa setelah dilaksanakannya pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa. Adapun tahap kegiatan yang di kegiatan sosialisasi ini, yang pertama melakukan konsultasi ke mentor, pembimbing atau coach, dan kepala OPD tentang rencana sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan kepada perangkat desa. Kemudian mencari bahan referensi yang terkait dengan isu dari berbagai sumber. Kemudian membuat surat undangan sosialisasi. Kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan desa. Adapun keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2 atau nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI,
yaitu akuntabilitas, dalam hal ini tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan dan keadilan, etika publik, jujur, sopan santun, terbuka, komitmen mutu, efisiensi, dan mutu, anti korupsi, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian hambatan yang saya dapatkan dan solusi yang saya berikan pada saat tahapan kegiatan ini, yaitu pada tahapan kegiatan 1 sampai dengan 3 tidak mendapatkan hambatan pada proses pelaksanaan. Namun di kegiatan keempat ada sedikit hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaannya. Adapun hambatan ini adalah di mana pelaksanaan sosialisasi sesuai jadwal pada rancangan sebelumnya tanggal 16 sampai dengan 17 November tahun 2021. Namun pada saat itu bertepatan dengan jadwal pelantikan dan serah terima jabatan kepala desa lama ke kepala desa baru. Namun setelah dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat desa, maka sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan perangkat desa, sosialisasi ini dapat dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 November 2021. Kemudian untuk manfaat dari kegiatan ini, setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini, maka perangkat desa sudah memahami secara penuh apa yang menjadi tupoksi mereka, baik dalam struktur organisasi desa maupun dalam struktur APBDes. Yang sebelumnya perangkat desa bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya, setelah kegiatan penguatan ini, masing-masing membenahi diri untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian untuk kegiatan 2, yaitu membuat video pembelajaran tentang tata cara pembukuan pengeluaran alokasi dana desa. Di tahapan ini ada 4 tahapan kegiatannya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan perekam video. Kemudian menyiapkan 1 transaksi yang dianggap prioritas untuk dijadikan bahan contoh pencatatan pembukuan. Kemudian menyiapkan format buku pajak, buku tunai, dan buku kas umum dalam bentuk file Microsoft Excel. Kemudian membuat video edukasi pengelolaan administrasi keuangan desa. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2 dan kedudukan PNS dalam NKRI, yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, etika publik, tanggung jawab, komitmen mutu, yaitu mutu, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab, kerja keras. Kemudian keterkaitan dengan peran PNS, yaitu manajemen ASN. Kemudian hambatan, solusi, dan output. Pada tahapan kegiatan ini tidak mendapatkan kendala yang begitu berat, namun hanya terkadang mengalami koneksi jaringan yang kurang memadai pada saat melakukan pembuatan video sampai pada upload video pembelajaran. Untuk mengatasi masalah jaringan, saya membantu dengan jaringan seluler untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik, dan proses pembuatan video pun dapat diselesaikan tepat waktu serta berjalan dengan lancar. Manfaat dari kegiatan ini yaitu didapatkan dari tahapan kegiatan ini adalah agar perangkat desa memiliki bahan untuk dijadikan pembelajaran sewaktu-waktu melakukan kegiatan pengelolaan keuangan. Video ini dimaksudkan untuk dijadikan panduan bagi perangkat desa dalam proses penatausahaan belanja atau transaksi yang dilakukan oleh pemegang kas pada khususnya. Kemudian untuk kegiatan 3, yaitu melaksanakan kegiatan pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran alokasi dana desa. Di tahapan ini, yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada saat pelaksanaan, kemudian membuat undangan pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa, kemudian melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap perangkat desa tentang tata cara pengisian buku tunai, pajak, dan buku kas umum, kemudian melakukan pembinaan tentang penyusunan dokumen pertanggungjawaban belanja. Terkaitan dengan mata pelatihan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan integritas, nasionalisme,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, Etika, Krisna, sonet ini. Sonet. tanggung jawab, jujur, sopan santun, dan terbuka. Kemudian komitmen mutu dan efisiensi, anti korupsi, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Kemudian untuk peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian hambatan, solusi, dan output pada tahapan kegiatan ini, yaitu pada tahapan kegiatan ini tidak mendapatkan kendala yang begitu berat. Hanya kendala saat pembinaan, sound yang digunakan kadang hilang suara, namun cepat dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah ini, perangkat desa menggunakan alat cadangan yang berfungsi dengan baik dan proses pembinaan dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian manfaat dari kegiatan ini, yaitu kegiatan ini adalah memberikan penguatan dan pemahaman terhadap perangkat desa terkait dengan pengelolaan keuangan yang masih belum maksimal pelaksanaannya. Dengan adanya kegiatan ini, perangkat desa menjadi lebih mahir dalam penetausahaan pembukuan belanja APBDes. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang keempat, yakni review kemampuan pemahaman perangkat desa setelah dilaksanakannya pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa. Di tahapan ini ada 3 tahap yang saya lakukan. Yang pertama, meminta kesediaan perangkat desa untuk mengerjakan pembukuan transaksi sesuai dengan petunjuk pada pelatihan. Kemudian mengukur kinerja perangkat desa setelah dilakukan pembinaan dan pelatihan. Kemudian melaporkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa. Keterkaitan dengan mata pelatihan, yakni akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, transparan, dan kejelasan, nasionalisme, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, komitmen mutu dan efisiensi, anti korupsi, mandiri, disiplin, adil, dan jujur. Kemudian untuk kedudukan dan peran ASN, yakni terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Baik, terima kasih Pak Parno. Selanjutnya kami minta komentar dari Ibu Balgis terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Parno. Silakan Ibu Balgis. Ya, terima kasih Coach. Untuk terkait yang dilaksanakan oleh Pak Parno, memang tidak ada kendala yang berarti, mulai dari kemudian ada kegiatan di luar sosialisasi di desa seperti bela negara, kegiatan olahraga, lari untuk pegawai kantor inspektorat, dengan yang kedua tanam bunga di daerah, di lingkungan sekitar inspektorat. Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan secara keseluruhan Laskar Pak Parno ini berjalan dengan lancar, dan ya mungkin ada beberapa hambatan tapi tidak membuat itu tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Balgis. Selanjutnya tanya jawab ataupun klarifikasi dari penguji. Silakan Pak Arfandi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati ibunda saya, orang tua saya, Ibu Vivi Wijaya Laksmi, yang saya doakan selalu sehat, panjang umur, sukses, bahagia selalu dunia akhirat. Yang saya hormati Ibu Balkis, Ibu mentor dari Pak Parno. Di kantor ini Ibu Balkis, on-nya? Ya, di kantor Pak. Oh iya. Sehat Ya, selalu, kantor, sukses Pak. selalu Ibu Balkis. Saya hormati juga Ya, Ibu Emi, sebagai host, evaluator, kemudian Pak Parno. Ya, dari paparan Pak Parno tadi, Ibu Vivi, yang saya hormati Pak Parno ya, sepertinya ujian ini selesai. Karena dari paparan tadi Bu Vivi sudah tergambar capaian pelaksanaannya, kemudian dia sudah menggambarkan kemanfaatan dari aktualisasinya, di mana aparat desa kemudian memiliki pengetahuan dan seterusnya. Bagaimana dia juga mendemonstrasikan teknik komunikasinya ketika ada perubahan tahapan kegiatan tadi, Bu. Kemudian dia
apa namanya, seperti yang selalu Ibu bilang, ada kendala, ya cari apa solusinya. Ya mungkin akan saya cross check dulu ke Ibu Balki selaku mentor, apakah pergeseran tahapan yang dilaporkan oleh Pak Parno tadi itu dikomunikasikan ya Ibu Balki, dan kalaupun dikomunikasikan, bagaimana model komunikasi yang dilakukan oleh Pak Parno? Mohon penjelasannya. Ke Ibu Balkis. Makasih, ya, makasih Pak Penguji. Oh, aktif. Oke, makasih Pak Penguji. Beliau selalu komunikasi ke saya. Kalau tidak ke ruangan saya, ketemu saya, beliau via WA atau via telepon. Jadi selalu ada perubahan-perubahan jadwal atau perubahan-perubahan situasi yang sudah dijadwalkan, beliau selalu komunikasi saya dan minta saran ke saya. Itu yang beliau lakukan. Jikalau ada beberapa kegiatan sosialisasi saya tidak bisa hadir, saya ada wakilkan ke beberapa teman untuk menggantikan saya, tapi materi-materi itu sudah bisa saya dapatkan dari teman itu. Begitu. Oke, terima kasih. Berarti ini gambaran Bu Coach bahwa teknik komunikasi yang bersangkutan itu baik dalam penyusunan aktualisasi ini. Mungkin yang perlu diketahui juga oleh Pak Parno bahwa dari capaian pelaksanaan kegiatan, kemudian kemanfaatan, itu kan ada beberapa sub-sub indikator. Kemudian Ibu Vivi, memang kegiatannya beliau ini, saya kebetulan yang membuka, ya, kalau nggak salah Pak Parno, ya. Buka kegiatannya, kemudian yang menutup entah siapa. Cuma memang di laporan di aplikasi ini saya periksa tadi malam, saya kebetulan on dengan 2 laptop ini. Nah, cuman yang mungkin saran saja, Ibu Coach, kalau saya berkenan, saran saya ke Pak Parno ini, saya kira agak terlalu sempit dan sepertinya terlalu apa ya? Ya terlalu sempit atau terlalu kecil jika kemudian kemanfaatan aktualisasi itu hanya fokus pada lokus. Misalnya dia hanya fokus pada aparat desa di Lamadong ya, desa Lamadong berapa itu? 2 ya, Pak Parno? Iya, Lamadong 2 Pak. Siap. Lamadong 2. Sementara menurut saya aktualisasinya akan berdampak luas sebenarnya. Jadi kalau bisa itu dimasukkan bahwa manfaat aktualisasi itu di samping untuk Lamadong 2 juga untuk daerah, perbaikan penatausahaan keuangan desa, kemudian manfaat berikutnya ini bisa menjadi role model pelaksanaan administrasi keuangan desa di desa-desa yang lain. Saya kira itu mungkin perlu ditambahkan karena saya baca di aktualisasinya ini di laporannya tidak ada ini Ibu Coach, mohon maaf. Yaitu mungkin koreksi saya itu tolong dimasukkan biar itu semakin kelihatan parsial ya, secara menyeluruh. Anda bukan hanya bicara karena seperti sia-sia kegiatan ini kalau Anda hanya fokus di lokusmu begitu. Jadi lokus hanya sebagai sampling saja, tetapi kan kalau kita bisa mengukur capaian aktualisasi ini baik atas tuntunan Ibu Mentor, arahan Ibu Coach, saya kira apa salahnya kalau kemudian ini menjadi role model di desa-desa selanjutnya, desa-desa yang lain, dan ini bisa jadi bisa menjadi ya role model acuan dalam penataan keuangan desa ke depan supaya lebih baiklah Kabupaten Buol 100 sekian desa itu. Mungkin terakhir dari saya itu saran terakhir dari saya, apa yang saudara rasakan Pak Parno ya, setelah Anda melakukan tahapan-tahapan ini, kemudian kan manfaat aktualisasi itu sebenarnya masih intangible ya, belum terukur. Itu kan baru masih menurut saudara. Karena kalau kita bicara penataan keuangan desa, Ibu Balkis, berarti dia sambil jalan ya. Nanti pada saat pemeriksaan keuangan desa di tahun yang berjalan, kemudian baru kita bisa lihat manfaatnya. Bisa kita ukur manfaatnya. Jadi mungkin itu juga perlu Anda jelaskan. Jadi manfaat yang seperti Anda maksudkan, kalau hanya mereka mengetahui, ya apa bedanya dengan tutorial YouTube dan seterusnya, referensi lain. Tetapi kan aktualisasimu itu tidak berhenti pada sekedar diketahui, tetapi apakah itu dilaksanakan, diimplementasikan, dan kontinuitasnya itu, keberlanjutan dari aktualisasimu itu jalan tidak. Jadi itu mungkin yang akan menjadi PR saudara, kebetulan saudara di inspektorat,
kemudian juga akan dalam bantuan Ibu Balki sebagai mentor teman-teman di sana juga ini akan ada keberlanjutan. Jadi mungkin saya mau tanyakan di terakhir ini tentang kemanfaatan aktualisasi. Kan tadi sudah saya sampaikan Anda belum bisa mengukur. Yang Anda bisa ukur itu hanya sekedar aparat desa mengetahui, kan? Mengetahui, mendapat teman ilmu pengetahuan baru. Tetapi kemudian itu apakah berdampak secara langsung terhadap perbaikan penataan keuangan desa? Nah, kita nanti uji dengan waktu, biar waktu yang menguji, kan? Dan saya kira begitu. Apakah di ujian ini Anda bisa berkomitmen bahwa kemanfaatan yang Anda sampaikan tadi di pemaparan tadi itu Anda yakin pada saat penataan keuangan desa, penilaian atau pemeriksaan memang betul-betul mendapat manfaat, ada manfaatnya. Saya kira itu. Coba Anda jelaskan dulu. Ya, terima kasih Pak Penguji atas sarannya. Adapun manfaat dari hasil aktualisasi pembinaan keuangan di Desa Lamadung 2 ini, saya mengukur dari beberapa aparat, karena tadi mungkin sudah cukup waktu 10 menit untuk pemaparan. Di kegiatan terakhir itu, di kegiatan evaluasi, saya buat satu uji coba. Uji coba dari 2 jenis mode, yaitu mode penatausahaan yang saya bentuk dalam soal cerita. Di soal cerita ini, saya meminta ke perangkat desa untuk membuatkan salah satu buku pembantu dari hasil cerita yang saya buatkan. Dan alhamdulillah setelah saya terima hasil dari pembukuan ini, ternyata memang perangkat desa betul-betul memahami apa yang saya jelaskan pada saat pembinaan. Kemudian yang kedua, masalah kelengkapan laporan pertanggungjawaban belanja, ini juga saya buat uji coba evaluasi dalam bentuk dokumen ilustrasi. Dari beberapa bentuk belanja yang saya sampaikan, saya buatkan dokumen ilustrasi pertanggungjawaban yang saya bagikan secara acak ke perangkat desa, dan itu saya nilai bagaimana perangkat desa menyusun dokumen pertanggungjawaban atas belanja ini. Dan setelah selesai pelaksanaan, saya cek kinerjanya itu, alhamdulillah hanya beberapa perangkat desa saja yang belum paham, namun sudah ada peningkatan dari sebelum-sebelum dilaksanakan pembinaan. Dari situ saya mengukur bahwa pembinaan ini membuat perangkat desa itu bertambah pengetahuannya atau bertambah tata kerjanya dalam proses pelaksanaan administrasi keuangan desa. Kemudian untuk kelanjutan dari kegiatan ini, saya tidak habis pada masa pelaksanaan habituasi ini. Ke depan saya akan continue untuk melakukan pembinaan dengan pola-pola yang sama. Kemudian mungkin akan saya tambahkan beberapa kegiatan untuk mengembangkan bagaimana pelaksanaan APBDes ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bohol khususnya dan berlaku di seluruh Indonesia. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu Coach, ini sangat baik. Jadi saya hanya meneruskan saja sebenarnya ilmunya Ibu Coach. Jadi apapun yang Anda bunyikan, tapi Anda tidak masukkan dalam karya tulis itu sama aja bohong. Jadi apa yang Anda sampaikan ini bunyikan di karyamu. Misalnya Anda melakukan, tadi Anda bilang trial and error, ya kan? Anda melakukan percobaan, Anda melakukan simulasi, kan? Anda melakukan simulasi untuk mengukur daya serap knowledge yang Anda sampaikan, kan begitu. Setelah Anda lakukan simulasi, ternyata dari beberapa itu, kalau kita bicara probability-nya, misalnya presentasinya dari 10, 7 paham, 3 masih penguatan. Nah, itu dibunyikan, Anda tadi sampaikan, tapi tidak muncul di karyamu, itu maksudnya. Karena saya sudah baca tadi malam ya, saya baca tadi malam itu tidak bunyi di bab 3-mu, di laporan aktualisasi, itu tidak bunyi deh. Jadi itu dibunyikan, itu yang saya maksud tadi. Jadi saya hanya mau mengukur, oh ternyata capaian pelaksanaan kegiatanmu itu sudah pada sampai tahap simulasi untuk mengukur sejauh mana dampak dari aktualisasi yang Anda lakukan. Saya kira itu baik, tinggal mungkin dibunyikan ya,
mohon izin Ibu Coach ya. Saya hanya mengopi ilmunya Ibu Coach saja. Jadi, apapun yang Anda bicara itu bagus. Tapi kan iya, kalau saya Ibu Coach, mentor, ya paham. Tapi kan ini menjadi produk keilmuanmu. Karya ilmiahmu ini, karya intelektualmu yang nanti akan dibaca oleh adik-adikmu ke depan. Jadi itu dibunyikan deh. Berapa yang kau sampling, kemudian hasil samplingmu seperti apa, plus ditambahkan dokumentasi. Karena setiap sub kegiatan itu harus dibuktikan dengan dokumentasi. Kan begitu? Di samping narasi plus dokumentasi. Saya kira itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Coach. Mohon maaf kalau ada lebih-lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti tugas saya sudah selesai karena semua sudah dirangkum oleh penguji gitu ya. Silakan Pak Parno, sudah dicatat semua ya. Apa yang sudah, menjadi ya, oke, saya juga itu yang menjadi perhatian saya. Jadi Bapak RTL-nya monitoring ya, Monef terhadap itu, kemudian bagaimana apakah yang sudah dipahami kemarin apakah dilaksanakan gitu, kemudian akan ditambah lagi dengan yang lain gitu kan, yang janjinya. Kemudian manfaat tadi diperluas, dan memang saya apa yang Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana review terhadap kemampuan itu ditambahkan lagi, dinarasikan dalam laporan itu. Jadi itu sudah ada semua. Jadi silakan ditambahkan sedikit supaya laporan hari ini bisa masuk, Pak. Mungkin Ibu Emi tunggu sampai jam 8 malam mungkin ya. Laporan harus masuk supaya nanti salah satu yang belum masuk disegerakan. Mohon bimbingannya Ibu Balgis supaya cepat Pak Ibu ya. Jadi dengan demikian berakhir sudah pemaparan laporan aktualisasi nilai dasar PNS dari Pak Parno Bahtiar. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Balgis. Mohon tetap dibimbing Bu pada Pak Parno yang masih baru ini, dan terima kasih sekali lagi Pak Arfandi atas saran dan masukannya. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Vivi, terima kasih kepada Pak Penguji yang telah memberikan beberapa saran dan masukannya demi kesempurnaan dari laporan Pak Parno. Juga terima kasih kepada Ibu Mentor yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mendampingi Pak Parno pada saat pemaparan seminar aktualisasinya. Oke, baik, berhubung Pak Parno dan telah selesai memaparkan laporannya, untuk itu kepada Pak Parno dan Ibu Mentor diizinkan untuk live. Terima kasih, Bu Mentor. Ya, terima kasih Bapak Ibu penguji, coach dan host partisipasinya untuk saya hari ini. Semuanya luar biasa. Semangat Pak Parno. Jangan lupa segera perbaikannya ya. Siap Ibu. Ya, izin live Bu. Ya, silakan. Bu Balkis.